Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsad Fauzi Rizqullah dengan tiket SIM terakhir 024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ROS Basic Developer Season 1 dan Season 2. Next, yaitu yang pertama adalah Intro to ROS. ROS adalah sebuah framework open source yang dirancang untuk mengembangkan perangkat lunak pada sistem robot. Dengan ROS, kita dapat membangun sistem robot yang modular, di mana setiap fungsi seperti sensor, aktuator, dan logika kontrol bisa dibuat terpisah namun tetap terhubung. ROS pertama kali muncul tahun 2008 dan kini telah berkembang ke versi ROS 2 yang lebih stabil dan cocok untuk aplikasi industri. Next, ada installing ROS atau package. Sini untuk memulai pengembangan dengan ROS 2, langkah pertama adalah menginstal sistemnya di komputer kita. ROS 2 menyediakan dokumentasi lengkap di situs resminya, dan proses instalasi biasanya dilakukan melalui perintah sudo apt install pada sistem operasi Ubuntu. Selain itu, ROS menggunakan sistem package atau paket yang berisi kumpulan kode dan konfigurasi untuk menjalankan fungsi tertentu. Paket-paket ini dapat diunduh dari repositori resmi atau di-cloning dari GitHub tergantung kebutuhan. Next, package dalam ROS. Semua komponen program seperti node, pesan, dan file konfigurasi dikumpulkan dalam sebuah paket. Paket ini memiliki struktur yang terorganisir, biasanya terdiri dari file cmake.list.txt untuk membangun program dan paket XML yang berisi metadata seperti nama, versi, dan dependensi. Dengan membagi program menjadi beberapa paket, kita dapat bekerja secara modular, memudahkan debugging, pengujian, dan kolaborasi tim. Next, ada nodes. Node adalah bagian dari arsitektur ROS. Bisa diibaratkan seperti proses kecil yang menjalankan satu tugas spesifik, misalnya membaca sensor, mengolah citra, atau mengontrol sebuah motor. Satu robot bisa memiliki puluhan node yang berjalan secara paralel dan saling berkomunikasi. Komunikasi antar node ini sangat fleksibel dan dapat terjadi bahkan jika node tersebut berjalan di komputer yang berbeda. Next, ada message atau topik. Dalam ROS, komunikasi antar node dilakukan dengan menggunakan topik dan message. Topik adalah saluran komunikasi yang dinamakan, sementara message adalah data yang dikirim melalui saluran tersebut. Misalnya sebuah node kamera dapat mengirimkan citra dalam bentuk message ke topik bernama atau kamera atau image. Lalu node lain yang membutuhkan citra itu bisa berlangganan ke topik tersebut untuk menerima datanya. Komunikasi ini bersifat asinkron dan efisien, sangat cocok untuk data real-time seperti dari sensor. Next, yaitu ROS Season 2, ROS Basic Continue. Ada service, adalah metode komunikasi dua arah antara dua node dalam ROS. Konsepnya mirip dengan fungsi dalam pemrograman, yaitu ada permintaan dari klien dan balasan dari server. Service ini sangat cocok digunakan saat kita membutuhkan jawaban langsung dari node lain, seperti saat meminta hasil perhitungan kinematika atau meminta robot berpindah ke posisi tertentu. Keunggulan service dibanding topik adalah adanya kepastian bahwa permintaan diterima dan diproses. Kemudian ada action. Action digunakan ketika kita perlu menjalankan tugas yang memakan waktu lama, misalnya pergerakan lengan robot yang kompleks atau misi navigasi. Dengan action, kita bisa mengirimkan perintah awal, menerima umpan balik berkala, dan mendapatkan hasil akhir. Selain itu, action juga memungkinkan kita untuk membatalkan tugas di tengah jalan jika diperlukan. Ini memberikan fleksibilitas lebih tinggi dalam kontrol sistem robotik. Next, ada launch file. Launch file sangat membantu ketika kita perlu menjalankan banyak node sekaligus. Daripada menjalankan satu persatu secara manual di terminal, kita bisa menulis sebuah file launch dalam format Python atau XML yang akan memuat semua node yang dibutuhkan.
lengkap dengan parameter dan pengaturannya. Ini sangat penting dalam proyek-proyek besar karena membantu menyederhanakan proses startup dan memastikan sebuah node berjalan dengan konfigurasi yang benar. Next ada parameter. Dalam ROS digunakan untuk menyimpan nilai konfigurasi yang bisa diubah sewaktu-waktu, baik saat startup atau saat runtime. Contohnya seperti alamat IP perangkat, batas kecepatan motor, atau nilai ambang sensor. Parameter ini bersifat global dalam konteks sebuah node dan bisa diatur melalui file YAML, command line, maupun langsung dari code. ROS juga mendukung parameter dinamis, artinya node dapat diberitahu dan bereaksi jika nilai parameter berubah saat program berjalan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Cok. Dikit lagi, Cok. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saru des.